Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Aku mulai ingat namaku Suci, bukan Carla. Hei, kenapa tuh? Bercanda kali, San. Buka beneran, kenapa cepet tolong ya? San, sini. Dek. San, Dek, kenapa? Dek, kamu nggak apa-apa kan, sayang? Lu sayang, bangun dong. San, Dek, bangun, Dek. My baby, kamu kenapa? Bangun sayang. Sayang, wake up, bangun. Ibu gimana sih? Ngurusin anak kok nggak becus? Tahu. Masa anaknya dibiarin berenang tempat yang dalam? Sayang, bangun sayang, bangun. Monik, Siapa you? You kenal I? gue Susan. Susan Shida-ko-chan? Brengsek lo ya, Nek. Ternyata lo selama ini nggak pernah berubah ya. Dari dulu emang tetap jadi orang yang nyebelin. Dasar Monik, monyet tengik. Monyet tengik? Sembarangan. You Dako-chan. Flora, bangun Flora. Flora, sayang. Ini Flora. Iya, emang kenapa? Brengsek lo, Nek. Bisa-bisanya lo bikin ponakan gue tenggelam. Sembarangan. Dia sendiri yang nekat naik papan loncat terus dia terjun. Bukan salah I dong. Awas lo ya. Kalau terjadi sesuatu sama Flora, lo bakal nyesel seumur hidup. Mas, tolong Mas, bawa dia, Mas. Jangan dibawa kemana? Mas, jangan dibawa kemana? Balikin! Mas ada marah sama I. Ya. Mas! Balikin! Flora! Ada apa ini? Kenapa kamu menggendong anak saya? Flora. Makasih Mas ya, makasih ya Mas. Lo juga, mestinya lo jangan dengerin Flora sama Monik dong. Udah tahu dia nggak pernah peduli sama Flora. Susan? Iya, gue Susan. Asal lo tahu ya, tadi Flora hampir tenggelam. Dan ini semua gara-gara Monik gak pernah ngejagain dia. Itu bohong, Dri. Itu semua tidak benar. Tadi Flora itu kepleset. I mau help dia. Tapi si Dakuchan keburunya berleluan. Not my fault dong, Dri. Bukan salah I. Kita harus segera menolong dia, Andri. Lepasin. Lepas dia tangan gue. Sekarang saya ibunya. Susan, kamu pergi sana atau saya panggil polisi. Enggak, apa yang dijagain dia, Andri. Bagaimana mungkin kamu merawat ponakan kamu kalau kakak kamu aja pelacur? Ayo sayang, Flora. Berani-beraninya kamu mau bawa Flora pergi dari sini. Perbuatan kamu melanggar perjanjian antara saya sama Dimas. Perjanjian apa? Selama ini kamu nggak tahu ya. Kamu bisa sekolah dan kuliah sampai sekarang itu karena siapa? Itu karena kebaikan hati keluarga saya. Bertahun-tahun yang lalu, keluarga saya sudah membayar kalian semua. Lo pasti bohong. Tanya Dimas. Dia yang terima uangnya sebagai imbalan dari uang itu. Tidak seorang pun dari keluarga kamu yang boleh mendekati Flora. Udahlah, San, gak usah dipikirin. Yuk.
Nanti Papa pesenin pizza kesukaan kamu ya. Iya, Pak. Oke, nanti biar tante aja yang pesenin. Sekarang kamu istirahat sama papa di dalam, ya? Flora, anakku. Maaf. Mama belum bisa menemuimu sekarang. Tapi Mama janji. Mama pasti akan menemuimu gak lama lagi. Kak Dimas! Kak! Susan minta kakak jawab dengan jujur. Kenapa Kak Dimas gak pernah kasih tau Susan kalau selama ini biaya hidup Susan dibiayain oleh Andri? Kamu ngomong apa sih, San? Alah udah deh Kak, jangan pura-pura gak tahu. Susan udah tahu semuanya dari Andri. 8 tahun yang lalu, Kak Dimas bikin perjanjian kan sama keluarganya? Jawab Kak, jangan diem aja. Iya, benar. Tapi Kak Dimas terpaksa, San. Terpaksa ataupun enggak, itu nggak penting. Intinya Kak Dimas udah ngelakuin perjanjian itu kan? Kalau aja Susan tahu perjanjian itu dari awal, Susan nggak akan ngebiarin Flora tuh jatuh ke tangan Andri. Kak Dimas sadar nggak sih? Secara nggak langsung, Kak Dimas udah ngancurin keluarga Susan. Tapi San... Alah, Susan nggak mau tahu. Kembalikan Flora dari Andri, atau Susan yang akan rebus sendiri. San, kamu jangan nekat. Kamu tahu siapa Andri kan? Dia itu penjahat, San. Dia bisa melukai kamu. Itu resiko yang harus Susan hadapi. Susan! Susan! Maaf deh, Abang nggak tahu alamat ini. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Maaf, Ibu. Ibu tahu alamat ini? Saya pernah melihat kamu. Kamu itu pelacur murahan yang pernah kemari dan membuat ulah itu kan? Ngapain lagi kamu kemari? Mau cari gara-gara lagi ya? Maaf, Bu. Waktu itu saya bukan diri saya sendiri. Bukan diri kamu sendiri. Kamu pikir kalau kamu merubah penampilan kamu, terus kami tidak mengenali kamu? Waktu itu saya kena amnesia. Saya hilang ingatan, Bu. Amnesia? Hilang ingatan? Kayak di sinetron aja kamu ini. Lalu ngapain lagi kamu ke sini? Saya mau mencari keluarga saya. Keluarga kamu? Di lingkungan kami ini tidak menerima perempuan murahan dan rendah seperti kamu. Yang tinggal di lingkungan ini cuma orang-orang baik dan terhormat. Betul, Bu Vina. Kita tidak akan membiarkan perempuan seperti kamu mengotori lingkungan kita. Bener. Enggak, Bu. Saya cuma mau mencari keluarga saya. Sekarang cepat kamu pergi dari sini. Tolong, Bu. Saya cuma ingin mencari keluarga saya. Tolong. Ayo kita bawa dia. Kita gunduli, kita telanjangin, lalu kita arak di lingkungan kita ini. Biar dia tahu malu. Enggak, tolong. Jangan, Ayo Bu. kita bawa. Ayo, kita bawa dia. Ayo, cepat. Rasain kamu ya. Bi. Cepat ambil gunting buat saya. Baik. Ibu, guntingnya, Bu. Goblok kamu, bukan gunting ini. Kamu ambil gunting di kamar saya. Baik, Bu. Sementara kita menunggu pembantu saya, mari kita mandikan si pendosa ini. Ya, Bu. Dia kemana kamu? Kemana kamu? Rasakan. Makanya jangan kemana. Ayo, biar dia. Kamu biar tahu gini. Rasa kamu tahu rasa. Rasakan kamu sekarang ya. Tahu rasa kamu. Enak kan? Iya kan? Dia masak. Makan. Dasar pelacur. Enak, hah? Tinggi, Bu. Sini. Sini kamu. Saya gunting rambut kamu.
Dasar kamu pelacur! Mundur kalian! Mundur! Barusan kita habis mengejar seorang pelacur. Pelacur? Iya, San. Dia perempuan yang minggu lalu pernah kita kejar juga. Iya. Ya Tuhan, sepertinya mereka ada di mana-mana. Makanya, San, tolong bilang sama Mas Dimas untuk basmi mereka semua. Kalau enggak, nama baik lingkungan kita jadi rusak. Iya, San. Iya, Bu. Nanti akan saya sampaikan ke Kak Dimas. Wih. Cantik loh. Itu. Kuntilanak kali, men. Ya ampun, cewek beneran goblok. Hei sayang, mau kemana? Buru-buru amat sih. Aduh. Santai aja dulu. Malam kan masih panjang, ya enggak? Iya. Tolong jangan ganggu saya. Saya cuma ingin pulang ke keluarga saya. Tenang sayang, kita nggak bakal nyakitin situ kok. Emangnya keluarga situ tinggal di mana? Di dekat sini. Tapi saya nggak tahu di mana persisnya. Jangan khawatir, kita bakalan bantuin kok cari alamat keluarga situ. Ya nggak, men? Yo. Tapi sebelumnya kita diservis dulu dong. Ya, hitung-hitung sebagai imbal balik. Ya, men? Oke, men! Salah. Ya coba deh. Ngeca dong. Penampilan kayak perek kecebur gitu. Yang sok suci lo. Brengsek kalian ngatain saya perek. Kalau kalian maju lagi selangkah saya pukul. Kita lihat aja kalau lu berani. Perek sialan. Suci? Iya, Ca. Ini gue. Lo kenapa, Ci? Udah deh, sekarang lo masuk dulu, ganti baju lo, dan lo ceritain semuanya sama gue ya. Ayo, Ci. Maya, Kenapa? Kaget lihat saya? ngapain kamu datang sini? Dari mana kamu bisa masuk rumah saya? Kamu banyak tanya, Herlan. Mana Carla? Harusnya saya yang tanya itu ke kamu. Bukannya kamu berdua yang kabur begitu saja begitu kamu terima uang kompensasi dari saya. Cepat katakan. Di mana Carla? Di mana Carla? Kamu sudah ngambil uang saya dan kamu berani menanyakan sesuatu yang bukan hak kamu. Kamu sinting ya? Carla saya didik, saya bentuk. Saya buat dia jadi wanita pemuas pria selama bertahun-tahun. Dia adalah tulang punggung saya. Kamu bicara begitu karena kamu benar mikirin dia atau karena kamu dipaksa sama Pak Beni? Pak Beni sudah tidak mau lagi berhubungan dengan saya dan Carla. Dan dia mengincar Carla hanya untuk balas dendam. Bahkan kemarin saya jadi sasaran amarahnya gara-gara perbuatan Carla. Bagus. Berarti saya nggak perlu lagi kotorin tangan saya untuk tampar kamu. Dan saya tidak perlu takut lagi mengusir kamu keluar dari rumah saya. Ayo keluar! 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 Saya yakin kamu pasti tahu di mana Carla berada.
Tapi kalau kamu tidak mau kasih tahu dia ada di mana, foto-foto kencan kamu akan saya sebar dan reputasi kamu akan hancur. Alah, paling kamu juga cuma bisa menggertak. Kita lihat saja siapa yang menggertak. Relasi, keluarga, dan seluruh orang-orang yang berhubungan sama kamu akan tahu kalau kamu suka main perempuan panggilan. Pikirkan itu. Ngajar. Nggak ada seorang pun yang berani ngancam gue di rumah gue sendiri. Nggak ada! Ci, 8 tahun. Satu windu kita gak ketemu. Jadi, selama ini lo kemana aja? Halo, Mas. Mas, ini kenalin Suci, teman SMP aku. Selama 8 tahun ini, Suci hilang ingatan. Tapi untungnya sekarang ingatannya Suci udah kembali lagi. Suci, permisi ya. Kami mau langsung ke dalam. Ya, kalian berdua pasti masih ingin bernostalgia. Ya, silakan. Iya. Gue mau minta tolong, boleh kan? Boleh lah, Ci. Lo sebutin aja. Halo? Halo? Ca, yang angkat teleponnya, Ca. Ya, yang angkat. Ayo, cepetan ngomong. Halo? Halo, Flora. Iya, ini siapa? Ini benar Flora. Iya, benar. Ini siapa? Saya... Kok ditanya nggak jawab sih? Ini siapa? Nama saya Suci. Tante Suci. Suci? Nama Mama Flora juga Suci? Yang benar. Iya, tapi dari kecil Flora belum pernah ketemu sama Mama Flora. Halo? 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 Tante Suci? Tante Suci? Tante Suci? Ngomong sama siapa kamu, Flora? Sama Tante Suci, Pak. Tapi Flora nggak tahu. Tiba-tiba sambungannya terputus. Namanya sama kayak nama Mama Flora ya, Pak? Papa selalu bilang apa? Soal menerima telepon dari orang yang nggak dikenal. Flora tahu, Pak. Tapi Flora... Jangan mentang-mentang orang yang nelpon kamu itu sama namanya seperti nama mama kamu. Terus kamu ladeni. Siapa tahu dia menggunakan nama mama kamu supaya lebih gampang untuk membujuk kamu. Membujuk Flora? Buat apa, Pak? Untuk berbuat yang enggak-enggak ke kamu. Zaman sekarang itu, motif kejahatan sangat bermacam-macam. Jadi kamu jangan langsung percaya sama omongan orang lain. Iya, Pak. Flora minta maaf. Iya, sayang. Jangan kamu ulangi lagi ya. Tapi bisa aja kan, yang barusan telepon itu Suci, mantan istri kamu.
Flora barusan Mama Flora? Gak mungkin. Tahu dari mana dia nomor telepon rumah ini? Apa susahnya sih nyari nomor telepon? Dia kan bisa aja cari di buku telepon. Tapi kan dia hilang ingatan. Dia mana mungkin ingat aku atau Flora? Mama Flora hilang ingatan, Pak. Benar, Pak. Mama Flora hilang ingatan. Benar, Pak. Pak, benar. Mama Flora hilang ingatan. Sayang, nanti Papa bicara sama kamu. Ini urusan orang dewasa. Papa minta kamu jangan keluar, ya? Apa maksud kamu ngomong seperti itu di depan dia? Kamu kan tahu Suci nggak mungkin telepon ke sini. Buktinya yang tadi telepon itu namanya Suci. Dan dia kenal sama Flora. Kalaupun Suci telepon ke sini, aku nggak akan membiarkan dia merebut Flora dari aku. Makanya kamu cepat-cepat nikahin aku, Nri. Jadikan aku sebagai ibunya Flora yang sah. Dan dengan cara itu, Suci tidak akan mungkin bisa mengambil Flora kembali. Baik, aku akan menikahi kamu secepatnya. Setelah aku resmi jadi istrimu, aku akan kuasai seluruh harta dan kehidupanmu, Andri.